Aduh, Nah, ini bijinya Kak. apa nih? Ini loh, aku dari kemarin tuh dikasih biji, mau coba aku tanam. Yang Biji mana yang kecil-kecil nih. ditanam? Ini biji sawi. Sawi, makanan kesukaan. Oh ya? Ini biji kacang. Kacang. Ini Oke. biji tomat. Tomat. Pernah nanam nggak Kak? Kalau makan sering. Belum pernah nanam ya? Iya, nanam biar orang lain aku yang makan. Ya ini biji sayur-sayuran coba. Aku mau tanam nanti biar tumbuh. Ini biji bagus loh Kak. Oh ya? Bijinya. Dapat Nanti dari mana? beli. Ya, aku bayangkan ini pasti akan tumbuh jadi pohon, jadi tanaman yang kualitasnya oke. Pasti ya, pasti. Nanti biar bisa dipanen, kita makan dari kebun sendiri. Tuh. Kayaknya ada yang datang nih Kak. Siapa? Hei. Oh, Vino. Kok lemes banget Kak Vino? Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Markus. Kenapa itu wajahmu kok ditekuk-tekuk? Aduh. Iya nih, tumben Kak. Aduh. Aku bosen banget Kak di rumah. Bosen banget aku makan, tidur, ngerjain tugas. Tapi sekarang karena udah libur jadi nggak tahu mau ngapain. Gimana? Aku nggak enak banget nih, badannya kaku-kaku. Aku gimana ya? Kayaknya Kak Retno sama Kak Markus terlihat bahagia banget nih. Iya, pagi ini. karena kita kan mau ketemu adik-adik. Iya, ini Tuh, hari lihat. Minggu kan kita mau sekolah Minggu. Iya, sukacita dong. Iya. Berarti nggak cuma bertiga doang nih kita mau sekolah minggu pagi ini. Oh iya. Tuh lihat, adik-adik kayaknya udah pada siap di sana. Oke, berarti kita sapa dari dulu ya. Ayo kita Oke. sapa dari. Selamat pagi adik-adik. Halo, ada yang di Halo. sana. Halo. Hai. Tuh ada yang ditungguin sama kakaknya, sama kakek, nenek, om tante juga pada nungguin adik-adik sekolah minggu dengan setia. Selamat pagi Papa Mama, Om Tante, semuanya yang menunggu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Vino, ini ada beberapa foto adik-adik yang minggu lalu ikut sekolah minggu. Oh, ada ikut sekolah minggu Iya. lalu? Pasti rame ya? Iya, yuk kita Oke. saksikan yuk. Ini dia. Rame banget ya Kak ya. Iya, sekolah banyak minggu lalu. ternyata yang mengikuti sekolah minggu Oh. secara online ya Kak ya. Iya, tapi mereka tetap semangat ya. Iya, meskipun di Rahasianya rumah. apa sih Kak? Kok aku nggak bisa semangat ya? Aku badannya kaku Coba. gimana ya?
pasti adik-adik di rumah selalu makan makanan yang bergizi, itu kuncinya Kak. Gitu. Makanan yang sehat seperti tadi ya Kak Markus ya. Kita coba tanam sendiri makan sayur-sayuran untuk bisa kita nikmati sayur-sayuran yang sehat. Gitu. Makan dengan teratur, olahraga. Kak Vino olahraga enggak kemarin? Udah jarang sih. Udah Kak. jarang kan, itu mungkin juga Gitu, akibatnya. ya. Jadi nggak semangat, nggak seger, kaku-kaku. Kemudian berjemur. Berjemur juga. Iya. Biar apa? Kan Biar panas jadi sehat. berkeringat. Biasanya Jemur nih. oh, hitam nggak gitu apa-apa ya. Kak Vino. Oh. Yang penting sehat. Gitu. Kemudian jangan lupa juga minum vitamin. Minum vitamin. Iya. Oke, jadi pagi ini biar kita semangat juga sama adik-adik di rumah, berarti kita mau nyanyi aja ya Kak ya. Kita buka sekolah minggu ini dengan nyanyi Surya Bersinar. Oke. Mari Kak Markus. Surya Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, yang ada di rumah juga udah pada semangat ya Kak ya. Iya. Aduh, aku jadi udah nggak kaku-kaku nih sekarang nih. Udah gerak kan? Udah gerak, Udah udah ikut nyanyi, terus juga semangat. ceria. Oke. Ya, Kak Vino, Ya. kita mau doa pembukaan nih. Oh, jadi sebelum kita Menyiapkan- mulai sekolah Iya, minggu ini kita doa dulu ya. Siapkan hati kita dulu. Oke. Jadi ada di rumah, Papa Mama, Tante, yang juga yang menunggu di rumah. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Jadi doanya diikutin ya. Nanti Kak Vino yang Iya. bicara. Oke, lipat tangan, tutup mata dan mari kita kita berdoa. berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu pagi ini. pagi ini. Pagi ini Tuhan, Pagi ini Tuhan, kami mau sekolah minggu. kami mau sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, berkati sekolah minggu kami ya Tuhan. berkati sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita Oke. sudah siap untuk sekolah minggu hari ini. Iya, kita udah semangat, udah nyanyi, sekarang udah berdoa. Nah. Oke. Kak Vino, Iya Kak. kita hari ini juga mau dengerin cerita ini. Waduh. Firman Tuhan, biar kalau tiap hari kita makan dengan makanan biar sehat, tetapi kita juga tidak boleh lupa, kita juga harus mendengarkan dan makan makanan rohani, firman gitu Tuhan. ya. Emang Kak Retno tahu ceritanya apa? Belum tahu sih, tapi dengar-dengar kayak ada perumpamaan gitu loh. Tapi nanti aja deh Kak, kita tanya. Berarti masih rahasia ya? Iya, rahasia. Oke, jadi sebelum kita dengar cerita, kita mau nyanyi lagi dong, Iya. ya Kak? Oke? Kita siapkan hati kita ya. Oke, kita siapkan hati kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Kayaknya adik-adik berdiri ya. Iya, kita harus berdiri Ayo dong. berdiri yang semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Doa tiap hari kalau
Waduh. Tapi kayaknya ceritanya seru sih Kak pagi Iya ini. pasti seru. Tapi siapa ya? Coba tebak. Ini ibu atau bapak pendeta nih? Saya kasih clue. Bapak-bapak, Banyak pendetanya. coba siapa tebak? Adik-adik ada yang tahu nggak itu? Pak Seno. Bukan, bukan. Pak David. Bukan Pak David. Pak Yudo. Bukan juga. Pak Fendi. Bukan juga. Ayo. Siapa ya? Siapa tebak? Kayaknya udah disebut semua nih. Tadi Belum. bapak-bapaknya. Bentar itu, bentar. Siapa sih? Itu bapaknya Kesha itu loh. Namanya siapa? Ingat? Oh. Siapa? Pendeta. Siswati. Aku sebetulnya tahu cuma lupa namanya. Oh, bagus mah. Pura-pura. Yuk kita panggil aja Oke, yuk. yuk. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pak Pak Siswati. Halo, Halo, selamat Pak. pagi, selamat pagi, Selamat pagi, selamat Pak pagi. Pendeta. Gimana ini kabarnya? Wah, luar biasa Pak. Puji Tuhan. Sehat? Sehat. Semangat, Semangat, Pak. Adik-adik kami yang ada di sini semua semangat. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga semangat. Yang sebelah sana semangat, yang sana semangat, yang sana pun juga semangat. Oke. Semua semangat ya. Semangat. Karena kakak-kakak yang ada di sini juga Ya, semua semangat. semangat. Iya. Iya. Baik kakak-kakak gimana? Pak Siswati mau cerita di sini. Mm-mm. Nanti kami bertiga duduk di sana ya Pak. Boleh, Oh, boleh. Dengarkan dari sana ya Pak. Ya, mari silakan. Mari, Ya. Pak. Ya. Mari Pak. Adik-adik yang tadi sudah menyatakan semangat, mari kita tambahi semangat kita dengan bersama menerima firman Tuhan serta merenungkannya. Semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Adik-adik yang ada di sebelah sana sudah siap dengan Alkitabnya? Yang sana bagaimana? Sudah siap belum? Yuk diambil dulu, boleh ditunggu kok. Ya, disiapkan dulu Alkitabnya. Juga yang ada di sebelah sana, minta tolong sama papanya, mamanya atau eyangnya untuk mengambilkan Alkitabnya, kalau mungkin diletakkan di tempat yang tinggi supaya tidak jatuh nanti kalau manjat sesuatu ya. Yo, boleh diambil dulu, disiapkan dulu. Pak Pendeta tunggu. Oke, semua sudah siap ya dengan Alkitabnya masing-masing. Kita akan buka dari Perjanjian Baru. Siapkan dulu Perjanjian Baru. Karena Alkitab kita itu terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita akan membaca dari Perjanjian Baru. Sudah siap dengan Perjanjian Baru? Kita lebih fokus lagi Perjanjian Baru dari Injil Matius. Apa? Injil apa adik-adik? Iya benar, Injil Matius, yakni Matius pasal 13. Injil berapa? Matius 13 ayatnya 24 ya, ayat 24 sampai yang ke-30. Matius 13 24 sampai 30. Lalu nanti disambung masih di pasal yang sama dengan ayat 36 sampai 43. Yo, disiapkan, dicari. Yang masih bingung boleh minta tolong sama kakaknya, omnya, tantenya. Kalau ada eyangnya juga, eyangnya bisa menolong. Injil Matius pasal 13
ayat 24 hingga 30. Lalu disambung ayat 36 sampai yang ke-43. Firman Tuhan itu dinyatakan demikian. Oke, siap kita baca dan perhatikan bersama-sama. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kita lanjutkan ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, dan di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga yang ke-30, lalu disambung ayat 36 sampai yang ke-43. Cukup panjang ya adik-adik.
bacaan firman Tuhan kita saat ini. Nah, bacaan yang bersama sudah kita baca tadi akan kita renungkan, kita hayati melalui tema bertahan setia. Apa adik-adik? Bertahan setia. Ya. Nah, adik-adik, kita akan memperhatikan tayangan berikut ini. Ini adalah bentangan tanaman padi yang ditanam oleh para petani. Ketika para petani menanam padinya itu, tentu para petani sudah menyediakan benihnya. Dan dia juga tidak akan menanam jenis tanaman lain yang berjenis gulma bagi padi itu. Tapi kenyataannya, di rumpun-rumpun padi itu, bukan hanya tanaman padi yang tumbuh. Ada jenis tanaman yang lain yang ikut tumbuh hidup bersama di petak-petak sawah itu. Bahkan jenis tanaman lain itu menjadi gulma, menjadi pengancam bagi keberadaan padi. Ada jenis rumput tertentu yang bentuknya, yang kondisi fisiknya sama persis dengan jenis tanaman padi, sehingga sulit untuk dibedakan. Dan itu baru akan nampak bedanya kalau padi itu sudah mengeluarkan bulir-bulir padinya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di beberapa kesempatan Tuhan Yesus ketika mengajarkan firman-Nya itu dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Saat ini, lewat apa yang bersama kita baca, Tuhan Yesus juga mengajarkan dengan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tadi di ayat 36 sampai 43 sudah dijelaskan ketika murid-murid datang bertanya, Tuhan jelaskan perumpamaan itu. Tuhan Yesus menjelaskan siapa penabur itu. Apa yang dimaksud dengan lalang? Lalu apa yang dimaksud dengan ladang? Benih yang baik itu apa? Lalu lalang itu apa? Penabur benih lalang itu siapa? Kemudian siapa penuai-penuai dan seterusnya. Adik-adik bisa membaca ulang ayat 36 hingga yang ke-43. Kita sekarang fokus tertuju pada apa yang menjadi permintaan dari hamba-hamba ketika datang kepada Sang Tuan. Apa tadi permintaannya? Tuan, izinkanlah aku mencabut lalang-lalang itu. Dan begitu ya. Tapi apa jawabnya dari Sang Tuan? Biarkan. Karena kalau nanti kamu mencabut lalang itu, gandumnya ikut tercabut. Padahal jelas lalang itu adalah simbol, lambang dari kejahatan, ketidakbaikan. Kok yang jahat, yang tidak baik, suatu yang buruk Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan gandum yang baik, gandum yang justru bermanfaat. Mengapa ini adik-adik? Tuhan Yesus kok mengizinkan antara yang baik dengan yang tidak baik tumbuh ada bersama-sama? Apakah itu tandanya Tuhan Yesus mengizinkan ketidakbaikan itu tumbuh berkembang? Ketidakbaikan itu sesuatu yang diterima. Kebaikan itu sesuatu yang memang Tuhan Yesus maui ada di dunia ini. Tentu maknanya bukan seperti itu. Mengapa
lalang boleh tumbuh bersama-sama dengan gandum. Itu sebetulnya menjadi simbol, menjadi pertanda ketidakbaikan itu sebagai batu ujian. Untuk apa? Untuk yang baik ini terus tetap bertahan. Untuk yang baik ini terus tetap berjuang. Berjuang mengupayakan kebaikannya. Berjuang mewujudkan kebaikannya. Berjuang melakukan kebaikannya. Nah, kalau adik-adik bersama-sama dengan siapapun, apakah itu teman sekolah, teman bermain, ternyata ada yang tidak baik, melalui ajaran perumpamaan ini adik-adik diingatkan supaya adik-adik tidak larut, supaya adik-adik tidak terpengaruh, supaya adik-adik lalu tidak berbuat yang tidak baik. Justru yang tidak baik itu menjadi penyemangat bagi adik-adik untuk tetap bertahan baik, bertahan menjadi anak-anak yang baik, bertahan menjadi orang-orang yang baik, bertahan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Begitu ya adik-adik ya. Jadi Tuhan pada dasarnya tidak bisa menerima ketidakbaikan. Buktinya apa? Lalang pada akhir dari bacaan kita lalu dicabut lebih dulu, kemudian dikumpulkan, berkas-berkasnya dibawa kemana? Dibawa ke dalam perapian untuk dibakar. Mendapatkan penghukuman, mendapatkan akibat dari ketidakbaikannya, yaitu dimusnahkan. Ayo, meskipun kita mungkin ada di antara teman-teman, di antara sahabat-sahabat, di antara rekan-rekan yang tidak baik, kita jangan larut. Kita jangan hanyut menjadi tidak baik. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap bertahan untuk menjadi anak-anak yang baik. Yang lain silahkan jahat, yang lain silahkan tidak baik, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap baik. Tuhan memberkati. Amin. Wih, pasti Terima kasih. Sama-sama, kakak-kakak. Ceritanya keren banget. Ya, kita mendapatkan pengajaran yang luar biasa, ya, untuk tetap menjadi baik, Baik. di tengah-tengah ketidakbaikan. Itu. Ya, terima kasih Pak Ya. Siswadi untuk firman kali ini ya adik-adik. Tadi sudah ditekankan oleh Pak Pendeta Siswadi, kita meskipun di tengah-tengah teman-teman kita yang tidak baik, yang kadang tidak memberikan contoh yang tidak baik, kita harus tetap menjadi anak yang baik. Gitu Kak Vino ya. Iya. Oke, berarti anak baik itu mau untuk memberi, bersyukur, berbagi. Jadi di bahasanya kita mau persembahan. persembahan. Ayo adik-adik kita Ya. siapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Dilipat yang rapi. Dilipat yang rapi, jangan diapain, Jangan diuntal, diremas-remas. diremas-remas. Iya. Nanti jadi jelek. Yuk kita Ya. Persembahannya bisa melalui titipkan ke orang tua, nanti dititipkan ke gereja, atau bisa ditransfer. Oke. Aku dulu Kak. Oke. Mari. kita mau iringi persembahan kita dengan lagu sedikit demi sedikit kan. Sedikit. Oke. Mari Kak Marco. Yuk kita semangat bersyukur dengan semangat ya.
persembahan. Sudah dengar cerita, tiba saatnya kita mau doa siapa? Ya, kita mau doa syafaat kan. Ada bangsa dan negara, Bangsa dan negara. ada gereja dan sekolah minggu, Ya, gereja dan sekolah ada minggu. orang tua dan sekolah, ada persembahan dan penutup. Nanti bangsa dan negara minta tolong Kak Markus untuk membawa doa, gereja dan sekolah minggu minta tolong Kak Retno, Nanti saya ya. nanti orang tua dan sekolah saya membawakan, dan persembahan dan penutup minta tolong Pak Siswadi. Baik. Oke, ya. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih Engkau memberikan Engkau memberikan negara Indonesia yang sangat kami cintai. sangat kami cintai. Tuhan, kami sepakat untuk berdoa buat bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami semua dapat melewati pandemi corona dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang luar biasa. Kami mohon berikan kekuatan, kemampuan buat pemerintah, khususnya Bapak Presiden, sehingga dapat membawa bangsa kami semakin maju. Kami serahkan Tuhan, bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja dan sekolah minggu. Meskipun sebagian dari kami harus beribadah di rumah secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami. Kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah di gereja. Kiranya Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami serahkan Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak multimedia, dan semua pendukung kebaktian, dan sekolah minggu secara online, ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang baik, untuk ayah yang baik, untuk ibu yang baik, berkati mereka Tuhan, jaga mereka ya Tuhan, berkati kami sekeluarga ya Tuhan, agar kami selalu dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk sekolah kami, untuk guru-guru kami,
Berkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berterima kasih Kami juga berterima kasih jika kami kemarin sudah naik kelas, sudah lulus. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami berpersembahan, itu semua karena Tuhan, memberkati hidup kami. Maka tolong kami ya Tuhan, untuk bisa hidup dengan baik, menjadi anak-anak yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang baik, supaya kami menjadi gandum-gandum-Mu, bukan menjadi lalang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan akhiri sekolah minggu kami. Dan kami terus mohon, Tuhan beserta dengan kami. Kami serahkan persembahan kami, rasa syukur kami, bahkan hidup kami, kepada Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, dan yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Adik-adik, kakak-kakak, kita perbaharui keteguhan iman kita, keyakinan iman kita terhadap Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan saat ini kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari adik-adik yang ada di rumah berdiri dulu ya. Yuk, siap dulu. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung sekolah minggu kita. Maka saat ini tetap dalam kondisi berdiri, hatinya, angan-angannya diarahkan kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Tuhan yang Maha Tinggi, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih akan tercurah dan mengiringi kehidupan adik-adik mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Kak, sekolah minggu kita sepertinya udah usai ya. Ya,
kita ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang dengan setia, Ya. dengan manis sudah mengikuti ibadah, mengikuti sekolah minggu hari ini. Dan Ya. juga kakak-kakak guru sekolah Dari- minggu yang Iya, sudah mempersiapkan terima kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. kakak-kakak dan Terima yang kasih. mendampingi di rumah. Oh Yang iya mendampingi iya di tadi rumah. lupa nggak kesebut. Ya. Kakak multimedia juga. Iya, Terima terima kasih kakak multimedia. yang Ya. sudah mempersiapkan segala sesuatunya, materinya dan lain-lainnya. Iya. Ya. Dan komisi, Komisi anak. yang sudah menyiapkan Iya, semuanya. terima kasih. Nah, dan semoga tetap semangat Tetap berpelayanan semangat. di Iya. tengah-tengah ancaman virus corona Iya. ini. Tetap sehat. Iya. Ada pengumuman nggak ya kak Lagi. besok? Kayak ada pengumuman satu lagi adik-adik. Apa itu? Minggu depan kita tidak sekolah minggu biasa seperti ini, Oh. tapi kita akan ada ibadah Ibadah anak, ibadah Oh. spesial nih. Spesialnya Karena apa, Kak? yuk? Kenapa yang spesial ya? Ya, ibadah anak kali ini sangat spesial karena ada kenaikan kelas, Kak. Oh iya. Iya, ada kenaikan kelas juga di Banyak ya, sekolah naik kelas minggu. ya? Iya. Tentu menyenangkan sekali. Iya. Kalau sekolah naik kelas juga senang. Lalu ibadah anak di sana ada prosesi kenaikan kelas juga kelas. tentu menyenangkan. Seru Ya. pasti. ya. Seru. Iya. Meskipun hanya secara online, Iya. tapi pasti seru. Jangan lupa dicatat, diingat, diagendakan. Blok tanggalnya. Ya. Iya. Ya. Tanggal 26 Juli, Juli. 2020. Iya. Tapi ya kita masih online ya kak ya. Iya, masih online. Tidak apa-apa. Tidak Yang apa-apa. penting kita tetap semangat untuk beribadah. Iya. Oke. Berarti kita sudah usai. Sebelum kita Selesai. mengakhiri sekolah minggu ini, kita mau nyanyi usai sekolah minggu. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, salam minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai Sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, 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 salam. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Sampai minggu Tuhan depan. memberkati. Yeay, selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Markus. Dah. Dadah.